Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sudut dan ukuran sudut. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang sudut. Definisi sudut. Sudut diartikan sebagai gabungan dua buah sinar yang titik pangkalnya sama. Cara memberi nama sudut bisa dengan nama titik sudutnya, atau bisa juga dengan 3 huruf dengan huruf sudutnya berada di tengah. Nah, ini misalnya contoh sudut ABC ditulis dengan menggunakan simbol sudut ABC atau sudut B. Nah, ini sudut ABC ini merupakan gabungan dari sinar BA dan sinar BC. Atau secara simbolis, sinar BA gabung sinar BC. Berikut ini gambar dari sudut ABC. Nah, di sini ada sinar BA dan sinar BC. Nah, sinar BA dan sinar BC di sini disebut kaki sudut, sedangkan titik B ini disebut titik sudut. Seperti yang kita ketahui bahwa sinar BA dan sinar BC itu merupakan himpunan titik-titik, sehingga sudut ABC merupakan gabungan dari himpunan titik-titik juga. Sudut ABC ini membagi bidang yang memuatnya menjadi 3 bagian yang saling lepas. 3 bagian itu yaitu sudut itu sendiri, yaitu sudut ABC, lalu ada daerah eksterior atau daerah luar sudut ABC, dan sudut atau daerah interior yang merupakan daerah dalam sudut ABC. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping ini. Dilihat bahwa untuk daerah luar ini berada di daerah bidang di luar bidang ABC, dan untuk daerah dalam atau interior ini berada di bidang antara sudut ABC. Selanjutnya kita ke pembahasan ukuran sudut. Ukuran sudut biasanya menggunakan satuan derajat. Nah, ini biasanya 1 derajat ditulis dengan 1, terus ada simbol derajat. Nah, ini 1 derajat di sini sama dengan 1/360 derajat dari 1 putaran penuh. Sudut dan ukuran sudut ini merupakan 2 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Ukuran sudut dinotasikan dengan M sudut ABC. Nah, ukuran sudut dari ABC ini didefinisikan sebagai lintasan putaran yang terpendek dari kaki sudut. Nah, misalkan ada sinar BA sehingga berimpit dengan kaki BC, atau BC sehingga berimpit dengan kaki BA. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi ukuran sudutnya ini adalah lengkungan dari lengkungan atau jarak dari sinar BA dan sinar BC. Jadi yang paling pendeknya, putaran terpendeknya. Ini namanya ukuran sudut. Selanjutnya pengelompokan sudut. Ini berdasarkan ukurannya, himpunan sudut terbagi menjadi 3. Yang pertama himpunan sudut lancip, yang kedua himpunan sudut siku-siku, yang ketiga himpunan sudut tumpul. Yang pertama terlebih dahulu sudut lancip. Ini gambar dari sudut lancip ABC. Nah, ini sudut lancip di sini sudut yang berukuran antara 0 derajat dan 90 derajat. Selanjutnya yang kedua adalah himpunan sudut siku-siku. Nah, ini untuk gambar dari sudut siku-siku ABC. Sudut siku-siku adalah sudut yang berukuran 90 derajat. Selanjutnya himpunan sudut tumpul. Nah, ini gambar untuk
sudut tumpul ABC. Di sini sudut tumpul adalah sudut yang berukuran antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi di sini kalau sudut ABC ukurannya 70 derajat, berarti ini termasuk dalam sudut lancip. Untuk sudut ABC, misalkan ukurannya 120 derajat. Jadi sudut ABC yang ukurannya 120 derajat termasuk pada sudut tumpul. Namun kalau sudut siku-siku hanya berukuran sebesar 90 derajat saja, itu namanya sudut siku-siku. Oke, selanjutnya di sini jika terletak di interior dari sudut ABC, maka ukuran sudut ABC di sini sama dengan ukuran sudut ABD ditambah sudut DBC. Coba kita perhatikan gambar di samping kanan atas. Di sini ada sudut ABC dan ada garis D ya, yang terletak ada titik D atau sinar BD ya, yang terletak antara sudut ABC. Nah, di sini jadi ukuran dari sudut ABC ini merupakan jumlah dari ukuran sudut ABD dan ukuran sudut DBC. Dan kalau kita notasikan ukuran sudut ABD dengan R derajat dan sudut DBC dengan S derajat, maka sudut besar sudut ABC ini sama dengan R ditambah S derajat. Selanjutnya, dua sudut disebut pasangan linier jika keduanya tampak seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada dua sudut, yaitu sudut DBA dan DBC. Nah, ini akan membentuk, jika kita satukan akan membentuk sudut ABC. Nah, coba di sini sudut ABC di sini adalah sudut yang membentuk suatu garis lurus. Nah, ini makanya sudut ABD dan sudut DBC ini merupakan sudut pasangan linier karena sudut ABD dan sudut DBC ini membentuk suatu sudut ABC yang merupakan garis lurus. Oke, selanjutnya sudut saling bersuplemen. Di sini dua buah sudut dikatakan saling suplemen atau saling berpelurus apabila jumlah kedua ukuran sudut tersebut adalah 180 derajat. Nah, jika sudut ABD dan sudut DBC saling suplemen, artinya ukuran dari sudut DBA dan ukuran dari sudut DBC ini besarnya sama dengan 180 derajat. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika dua sudut yang merupakan pasangan linier, maka jumlah ukuran sudutnya 180 derajat. Atau bisa juga dikatakan bahwa dua sudut yang merupakan pasangan linier ini akan membentuk sudut yang saling bersuplemen. Oke, selanjutnya, adakah sudut yang berukuran 0 derajat dan 180 derajat? Dan adakah sudut yang berukuran lebih dari 180 derajat? Nah, ini akan kita jawab pada slide berikutnya. Oke, untuk menjawab pertanyaan pada slide sebelumnya, kita harus berpaku pada definisi sudut. Jadi, menurut definisi, untuk membentuk sudut diperlukan dua sinar yang titik pangkalnya berhimpit. Nah, ini sudut yang berukuran 0 derajat ini artinya untuk menghimpitkan kaki yang satu dengan yang lain tidak diperlukan perputaran, sehingga kedua kaki sudut tersebut berhimpit
atau dengan kata lain hanya ada satu sinar. Nah, ini oleh karena itu sebuah sinar bisa dianggap sebagai sudut yang berukuran 0 derajat. Jadi ada ya sudut yang berukuran 0 derajat. Salah satu contohnya adalah sinar, sebuah sinar. Selanjutnya, bagaimana dengan sudut yang berukuran 180 derajat? Nah, di sini sudut yang berukuran 180 derajat, kedua kaki sudut-sudutnya membentuk sebuah garis. Nah, oleh karena itu, sebuah garis dianggap sebagai sudut yang berukuran 180 derajat atau sudut lurus. Jadi, sudut yang berukuran 180 derajat itu ada. Contohnya adalah bentuknya berupa garis lurus. Selanjutnya, apakah ada sudut yang berukuran lebih dari 180 derajat gitu ya. Nah, ini kita kasih deskripsi atau coba kalau kita menggambar sudut yang berukuran lebih dari 180 derajat. Misalkan sudut yang berukuran 270 derajat. Nah, ini jika kita menggambar sudut yang berukuran 280 derajat, ternyata kita akan memperoleh gambar sebuah sudut yang berukuran 90 derajat. Jadi 180 ditambah 90, jadi 270. Nah, itu yang akan tergambar dari sudut yang berukuran 270 itu adalah sudut yang ukuran 90 derajat. Jadi sehingga dalam ruang lingkup geometri ini tidak ada sudut yang berukuran lebih dari 180 derajat. Selanjutnya, sudut saling komplement. Jadi pada slide sebelumnya kita ada membahas tentang sudut saling suplemen. Jadi kalau sudut saling suplemen itu kan jumlahnya itu 180 derajat. Nah, sekarang bagaimana dengan sudut yang saling komplement? Jadi, dua buah sudut dikatakan saling komplement jika jumlah kedua ukuran sudut tersebut 90 derajat. Jadi, kalau sudut yang saling suplemen jumlahnya 180 derajat, namun jika sudut yang saling komplement jumlah kedua ukuran sudutnya itu adalah 90 derajat. Nah, jadi di sini ada sebuah gambar di bawah, ada sudut ABC, ini sudut lurus, terus ada sudut ABF, terus ini saling tegak lurus ya dengan sudut atau garis ABC ini ya. Begitu juga dengan sudut FBC ini saling tegak lurus dengan garis atau sudut ABC. Nah, jadi ini sudut FBD dan sudut DBC, terus ada sudut FBE dan sudut EBA ini saling komplement karena ukuran dari sudut FBD dan DBC ini jumlahnya 90 derajat. Begitu juga dengan jumlah dari ukuran sudut FBE dan ukuran sudut EBA. Ini jumlahnya 90 derajat. Maka saling komplement. Oke, selanjutnya sudut bertolak belakang. Jika dua garis saling berpotongan, akan membentuk dua pasang sudut yang saling bertolak belakang. Pasangan sudut yang saling bertolak belakang pada gambar di bawah ini di sini kan ada dua garis ya, ada garis ED dan garis AC dan berpotongan di titik B. Nah, jadi dari gambar ini ada pasangan sudut yang bertolak belakang yaitu sudut ABE dan sudut CBD. Terus ada pasangan sudut ABD dan pasangan sudut CBE. Nah, di sini ukuran sudut ABE ditambah dengan sudut CBE ini
sama dengan 180 derajat, atau di sini ukuran sudut ABC ini juga 180 derajat karena sudut ABC ini merupakan garis lurus. Nah, untuk memperoleh ukuran sudut CBE ini kita bisa peroleh dari 180 derajat dikurangi ukuran sudut ABE. Oke, ini kita jadikan persamaan 1 bahwa ukuran sudut CBE sama dengan 180 derajat dikurangi ukuran sudut ABE. Nah, begitu juga dengan ukuran sudut ABE ditambah dengan ukuran sudut ABD. Ini jumlahnya 180 derajat, sehingga untuk ukuran sudut ABD ini kita bisa peroleh dari 180 derajat dikurangi ukuran sudut ABE. Dan persamaan bahwa ukuran sudut ABD sama dengan 180 derajat dikurangi ukuran sudut ABE ini kita jadikan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh bahwa ukuran sudut CBE ini sama dengan ukuran sudut ABD. Sama-sama 180 derajat dikurangi ukuran sudut ABE. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dua sudut yang bertolak belakang ini memiliki ukuran yang sama besar. Selanjutnya pasangan sudut. Nah, misal pada sebuah bidang terdapat dua garis, yaitu garis M1 dan garis M2. Ini tidak harus sejajar M1 dan M2-nya. Dan terdapat sebuah garis lain. Misalkan di sini garis T yang memotong kedua garis tersebut. Maka terdapat pasangan sudut-sudut dalam berseberangan, sudut-sudut luar berseberangan, sudut-sudut dalam sepihak, sudut-sudut luar sepihak, dan sudut-sudut sehadap. Nah, dari gambar di sini ada garis M1, M2 dipotong oleh garis T. Ada perpotongannya di titik A dan titik B. Nah, di sini pasangan A3 dengan B1 dan A4 dengan B2 ini dinamakan pasangan sudut-sudut dalam berseberangan. Terus ada pasangan sudut B3 dengan A1. Terus ada pasangan sudut B4 dan A2. Di sini dinamakan sudut-sudut luar berseberangan. Selanjutnya untuk pasangan sudut A3 dengan B2 dan pasangan sudut A4 dengan B1 di sini dinamakan sudut-sudut dalam sepihak. Selanjutnya, pasangan sudut A2 dengan B3 dan pasangan sudut A1 dengan B4 ini dinamakan pasangan sudut-sudut luar sepihak. Selanjutnya, pasangan sudut A1 dengan B1, pasangan sudut A2 dengan B2, pasangan sudut A3 dengan B3, pasangan sudut A4 dengan B4 dinamakan sudut-sudut sehadap. Oke, itulah beberapa pasangan sudut. Jika ada dua garis yang tidak harus sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis transversal, maka akan terdapat beberapa pasangan sudut, yaitu pasangan sudut dalam berseberangan, pasangan sudut luar berseberangan, pasangan sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, dan sudut-sudut sehadap.
Oke, selanjutnya sifat-sifat pasangan sudut. Ada 5 sifat pasangan sudut. Yang pertama, jika dua garis yang dipotong oleh garis ketiga dan pasangan sudut sehadapnya berukuran sama, maka kedua garis itu sejajar. Terus ada yang kedua, sifat pasangan sudut yang kedua, jika ada dua garis dipotong oleh garis ketiga dan pasangan sudut dalam berseberangannya berukuran sama, maka kedua garis itu sejajar. Sifat pasangan sudut yang ketiga adalah jika ada dua garis dipotong oleh garis ketiga dan pasangan sudut luar berseberangannya berukuran sama, maka kedua garis itu sejajar. Sifat pasangan sudut yang keempat adalah jika dua garis dipotong oleh garis ketiga dan pasangan sudut dalam sepihaknya berjumlah 180 derajat, maka kedua garis itu sejajar. Sifat pasangan sudut yang kelima adalah jika ada dua garis dipotong oleh garis ketiga dan pasangan sudut luar sepihaknya berjumlah 180 derajat, maka kedua garis itu sejajar. Oke, ukuran pasangan sudut pada garis-garis sejajar. Nah, di sini ada 5 ukuran pasangan sudut pada garis sejajar. Jadi, yang pertama, jika dua garis yang sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka ukuran pasangan sudut sehadapnya sama besar. Yang kedua, jika dua garis yang sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka ukuran pasangan sudut dalam berseberangannya sama besar. Terus yang ketiga, jika dua garis yang sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka ukuran pasangan sudut luar berseberangannya sama besar. Yang keempat, jika dua garis yang sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka jumlah ukuran pasangan sudut dalam sepihaknya adalah 180 derajat. Yang kelima, jika dua garis yang dipotong oleh garis ketiga, maka jumlah ukuran pasangan sudut luar sepihaknya adalah 180 derajat. Yaitu untuk ukuran pasangan sudut pada garis-garis sejajar. Jadi ada yang kalau pasangan sudut sehadap itu sama besar, terus ukuran pasangan sudut dalam berseberangan itu sama besar, ukuran pasangan sudut luar berseberangan itu sama besar jika dua garisnya itu sejajar dan dipotong oleh garis yang ketiga gitu ya. Terus ada juga jumlah ukuran pasangan sudut dalam sepihak atau luar sepihak itu jumlahnya 180 derajat apabila dua garis yang sejajar itu dipotong oleh garis yang ketiga. Itu teorinya, dan ini selanjutnya untuk latihan soal untuk penerapan konsep dari sudut dan ukuran sudut dan pasangan sudut. Ini untuk yang pertama adalah konsep sudut. Nomor yang pertama ini penerapan konsep sudut. Nomor 2 juga sama untuk penerapan konsep sudut. Nomor 3 ini penerapan untuk konsep ukuran sudut. Dan nomor 4 di sini untuk nomor 4 dan nomor 5 ini untuk penerapan konsep pasangan sudut. Oke, jadi kalau nomor 4 di sini garis AB dan CD-nya itu tidak harus sejajar. Tapi kalau yang nomor 5 ini untuk penerapan garis K1 dan K2-nya ini adalah garis yang sejajar. Oke. Bahkan bisa diaplikasikan untuk konsep pada slide sebelumnya terkait konsep sudut dan ukuran sudut serta pasangan sudut untuk menyelesaikan latihan soal yang terdapat pada slide ini sebanyak 5 soal. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.